kembali lagi bersama aku di channel Dinanti. Kali ini aku akan ngebahas asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan sindrom koroner akut. Apa sih sindrom koroner akut itu? Sindrom koroner akut merupakan suatu kondisi di mana jantung itu mengalami iskemia miokard. Apa sih iskemia itu? Iskemia itu kekurangan oksigen di dalam miokard. Miokard itu merupakan jantung. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, pada pasien SKA itu biasanya mengalami sumbatan. Nah, sumbatan yang terjadi akibat lemak. Nah, biasanya pada pasien SKA ini akan ditemukan kolesterol LDH-nya LDL meningkat, kemudian kolesterol HDL-nya menurun. Kemudian juga ada tekanan darah tinggi. Nah, kenapa bisa terjadi tekanan darah tinggi itu? Karena jantung itu kan harusnya ketika secara normal dia memompa dan darah teralirkan secara normal ke dalam tubuh. Nah, ketika darah itu ternyata tidak mampu mencapai sel-sel yang ada dalam tubuh, maka jantung menjadi lebih cepat, memompa lebih cepat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya darah ini akan lebih cepat teredar ke seluruh tubuh. Tapi faktanya ternyata saluran jantung itu sudah tertutupi oleh lemak dan kemungkinan darah yang mengalir itu akan sedikit. Jadi sehingga meskipun tekanan darahnya tinggi, tetapi pasien itu masih mengalami iskemia miokard atau kekurangan oksigen. Nah, kemudian manifest atau tanda dan gejala yang bisa muncul pada pasien dengan SKA ini, yang pertama ada nyeri dada. Nah, kenapa nyeri dada itu bisa muncul? Ketika terjadinya ruptur plak dari arteriosklerosis, itu bisa mengakibatkan menyumbat sehingga oksigen dan juga darah terutama darah itu menjadi berkurang, sehingga darah itu kan juga tugasnya membawa oksigen untuk menuju sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, ketika darah itu menjadi berkurang, otomatis si oksigen juga ikut berkurang. Nah, ketika oksigen itu berkurang yang seharusnya untuk dilakukan metabolisme aerob, nah karena oksigennya kurang, dia melakukan metabolisme anaerob. Nah, di mana ketika melakukan metabolisme anaerob ini menghasilkan asam laktat dan juga ATP. Nah, ketika itu terjadi, maka asam laktat itu menumpuk di aliran jantung, dan itulah yang mengakibatkan nyeri dada pada pasien. Nah, yang kedua itu ada dyspnea. Dyspnea itu merupakan keadaan nyeri ketika bernapas. Kemudian ada diaporesis. Diaporesis ini berkeringat berlebih. Nah, makanya ketika seseorang mengalami keringat padahal cuaca tidak panas atau sebelumnya tidak melakukan aktivitas, maka itu perlu dicurigai. Ada baiknya kita mencurigai dan memeriksakannya ke dokter. Nah, kemudian itu ada kulit dingin dan juga pucat. Nah, kenapa sih pasien dengan SKA itu bisa pucat? Nah, yang namanya darah dan juga darah kurang di dalam tubuh, oksigen juga kurang dalam tubuh. Nah, otomatis tubuh kita itu akan mengalami pucat, kayak orang anemia, udah pucat terus lesu. Nah, kemudian bagaimana sih perjalanannya kok bisa menjadi penyakit SKA? Nah, penyakit SKA ini dipicu oleh adanya ruptur arteriosklerosis. Jadi pertama-tama itu ada penyakit yang namanya arteriosklerosis ini. Arteriosklerosis itu merupakan sumbatan lemak pada saluran arteri. Nah, arteri koroner. Nah, kemudian ketika lemak yang sudah lengket ya, yang menutup di arteri koroner ini kemudian pecah menjadi ruptur, nah itu akan menimbulkan
inti lemak plak itu tuh akan merangsang agregasi trombosit. Kenapa bisa merangsang agregasi trombosit? Karena kan posisinya itu ada lemak yang lengket di arteri. Nah, otomatis itu juga ada darah. Nah, ketika terjadi perdarahan akibat pecahnya inti lemak arteriosklerosis ini, maka otomatis respon tubuh itu akan mengeluarkan trombosit lebih banyak. Kenapa? Karena trombosit itu sendiri kan fungsinya untuk menghentikan perdarahan. Nah, tubuh itu ngerespon kalau misalnya penyumbatan ini adalah suatu perdarahan. Nah, sehingga trombosit itu akan nempel di situ untuk memberhentikan perdarahan. Tapi alhasil trombosit itu justru malah makin menambah dan memperparah kondisi arteri koroner itu dan mengakibatkan sumbatan. Nah, sumbatan inilah yang akhirnya mengakibatkan adanya iskemia sel. Iskemia sel itu artinya sel-sel itu kekurangan oksigen ataupun asupan nutrisi, karena kan sel-sel di dalam tubuh kita itu mendapat makanan dari darah. Nah, ketika darah itu alirannya tersumbat, otomatis sel-sel itu akan mengalami kekurangan oksigen dan juga darah. Nah, klasifikasi dari sindrom koroner akut ini sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada STEMI, yaitu ST elevasi miokard. Nah, kemudian itu ada NN STEMI, berarti non ST elevation. Yang ketiga itu ada UAP, berarti unstable angina pectoris. Nah, ST elevasi itu maksudnya apa? Maksudnya terjadi kelainan pada gelombang S dan T. Nah, itu yang biasanya normal tiba-tiba itu ada mengalami kelainan. Nah, itu bisa kita lihat dari pemeriksaan EKG. Nah, ini berhubungan dengan pengkajian pada pasien dengan SKA. Nah, selain kita harus menanyakan pasien nyeri dada pasien, ada kesulitan bernapas atau tidak, diaporesis, pucat, nadi perifer, kemudian ada auskultasi suara jantung dan juga paru. Apakah terdapat kelainan pada suara jantung dan paru-paru pasien? Kemudian ada sinkop dan tekanan darah. Nah, kemudian ada pemeriksaan lanjutan, salah satunya itu EKG, supaya kita melihat apakah pasien ini termasuk sindrom koroner klasifikasi STEMI atau non-STEMI. Nah, apa saja sih diagnosa atau masalah keperawatan yang biasanya muncul pada pasien dengan SKA? Nah, yang namanya SKA terjadi sumbatan saluran edaran darah, itu pasti akan menimbulkan diagnosa penurunan curah jantung. Nah, kemudian ketika penurunan curah jantung ini terjadi, so pasti akan mengakibatkan ketidakefektifan perfusi jaringan. Nah, kemudian ada hipotermi dan juga nyeri akut. Adanya risiko infeksi. Kenapa bisa risiko infeksi? Karena ketika kita melakukan pembedahan, misalnya kita hendak menghancurkan atau mengikis lemak yang menyumbat saluran peredaran darah tadi, kemudian di alat-alat kita itu kita tidak memperhatikan kesterilan alat kita, maka itu akan bisa mengakibatkan resiko infeksi. Kemudian ada ansietas. Biasanya pasien itu cenderung mengalami kecemasan, intinya itu takut kalau umurnya itu nggak akan lama lagi. Nah, kemudian penurunan pengetahuan tentang cara menangani sindrom koroner akut ini. Nah, kemudian outcome atau tujuan dari intervensi yang akan kita lakukan itu, yang pertama pasti nyeri pasiennya berkurang, kemudian tingkat kecemasan juga menurun, tidak terjadi lagi diaporesis atau
keringat berlebih tadi, kemudian tidak ada masalah pada suara jantung dan juga suara paru-paru, maksudnya itu normal. Nah, kemudian intervensi yang bisa kita lakukan itu memanajemen nyeri, kemudian memperbaiki fungsi pernapasan pasien, meningkatkan perfusi jaringan yang adekuat, monitor tanda-tanda vital, kemudian monitor hemoglobin, hematokrit dan juga elektrolit serum. Nah, kemudian pada pasien dengan SKA ini bisa kita berikan terapi cairan IV. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan tentang asuhan satu lagi. Pasti kalian bertanya-tanya, kondisi kritis pada pasien SKA ini di mana? Nah, ketika darah itu tidak bisa dialirkan ke sel-sel yang ada dalam tubuh kita, itu akan mengakibatkan kematian sel. Salah satunya otak. Nah, ketika otak sudah mengalami iskemia, maka otak juga tidak bisa mengatur organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, sehingga itu akan mengakibatkan penurunan kesadaran bahkan hingga meninggal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien sindrom koroner akut. Terima kasih.